Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Priasti dari kelas 12 AKL 1, nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan teks editorial dengan tema vaksinasi untuk memenuhi tugas ujian praktik bahasa Indonesia dengan guru pengampu Ibu Dwi Wuryatni, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Breaking News hadir untuk memberikan Anda berita yang hangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Winda Priasti, yang akan menemani Anda pada kesempatan pagi ini. Penolakan vaksin yang dilakukan oleh salah seorang anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Ripka Ciptaning, menjadi perbincangan masyarakat di tengah dimulainya proses vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Padahal, penolakan vaksin seperti ini bisa diancam pidana, penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Meski proses vaksinasi COVID-19 telah berjalan, gelombang penolakan terus bermunculan di tengah masyarakat. Berbagai pendapat muncul soal keamanan maupun efikasi vaksin yang didatangkan pemerintah dari sebuah perusahaan asal Tiongkok, Sinovac tersebut. Kelompok yang menolak vaksin setidaknya merasa mendapatkan dukungan setelah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ripka Ciptaning, mengeluarkan pendapat kontroversial di tengah rapat 9 anggota DPR yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Kepala BPOM, dan beberapa pejabat lain pada Selasa 13 Januari 2021. Di dalam rapat itu, Ripka dengan tegas menolak untuk divaksin COVID-19. Ia mengaku lebih memilih membayar denda daripada harus disuntik vaksin Sinovac tersebut. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif menyatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa diancam pidana, penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis, jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Program vaksinasi sudah mulai berjalan dari tanggal 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin COVID-19, disusul tenaga medis, pejabat publik, dan tokoh agama. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan, setiap orang yang menerima pesan SMS dari Kementerian Kesehatan untuk divaksin harus patuh dan mengikutinya. Menolak vaksin akan mendapatkan konsekuensi hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
Sanksi dapat berupa denda, penjara, atau bahkan kedua-duanya. Demikian pemirsa, informasi mengenai vaksin tersebut juga mengakhiri pertemuan kita dalam Breaking News hari ini. Jangan lupa untuk terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Saya Windy Apriasti, pamit undur diri. Sampai jumpa.